13051 dari program studi teknologi industri pertanian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jelita Hampun dengan NIM 124330037 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Kan saya Safarudin dengan NIM 124330022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Echa Salasati Zahra dengan NIM 124330067 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. LCA dari penelitian Arias et al. 2025 tidak menyoroti satu produk tertentu, melainkan mengulas 95 studi yang memanfaatkan pendekatan Parametric Life Cycle Assessment atau PALCA pada berbagai sektor industri. Beragamnya objek yang analisis mulai dari konsumsi, energi terbarukan, transportasi, material teknik, hingga pengolahan limbah menunjukkan bahwa PALCA memiliki fleksibilitas tinggi yang digunakan pada banyak jenis sistem. Namun, keragamannya di aplikasi ini juga mendorong munculnya tantangan, terutama dalam penyusunan pedoman metodologis yang dapat diadopsi secara seragam. Karena fokusnya adalah evaluasi lintas sektor, penelitian ini menekankan analisis pendekatan dan struktur metode daripada karakteristik produk tertentu. Penelitian yang dilakukan Arias et al. 2025 bertujuan memetakan perkembangan penggunaan PALCA sekaligus mengidentifikasi kelemahannya pada literatur ilmiah. Melalui analisis mendalam, studi ini berusaha menemukan inkonsistensi metodologis termasuk masalah dalam pemilihan parameter, penentuan fungsional unit, serta transportasi model matematis. Selain itu juga, penelitian ini mengelompokkan ciri utama dari PALCA dan menyusun roadmap yang metodologis yang dapat digunakan acuan untuk penelitian maupun industri. Peneliti juga mengevaluasi sejauh mana PALCA mampu mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan lanjut keberlanjutan. Temuan utama dari Arias et al. 2025 menemukan bahwa implementasi PALCA belum memiliki standar metodologis yang jelas, sehingga pendekatannya sangat bervariasi antar studi. Banyak penelitian yang hanya mengubah nilai parameter tanpa memasukkan hubungan matematis yang lengkap, menyebabkan hasil analisis yang kurang akurat dan rentan bias. Penggunaan KPI dalam pemilihan parameter juga masih jarang, sehingga variabel pendeteksiannya terlengkap. Selain itu, sebagian besar studi memakai functional unit statis, meskipun sistem yang dianalisis bersifat dinamis. Minimnya analisis sensitivitas dan ketidakpastian semakin memperlemah keandalan model PALCA yang dihasilkan. Tahap life cycle inventory menjadi hotspot lingkungan paling krusial dalam penelitian ini karena bagian ini sangat sensitif terhadap variasi parameter yang digunakan dalam PALCA. Keterbatasan data primer serta ketidaklengkapan dokumentasi model membuat hasil perhitungan rentan mengalami distorsi. Selain itu, ketidakpastian data pada tahap LGE dapat menyebar ke seluruh model sehingga memengaruhi stabilitas dan konsistensi hasil akhir. Kompleksitas ini menegaskan bahwa kualitas tahan inventaris memegang peran utama dalam keakuratan PALCA. Studi ini menyoroti banyaknya potensi trade-off antara tiga dimensi keberlanjutan, misalnya peningkatan performa lingkungan yang dapat membangkitkan biaya atau peningkatan aspek sosial yang membutuhkan investasi besar. Interaksi antar dimensi ini menegaskan bahwa keputusan keberlanjutan sering mengorbankan satu aspek untuk memperbaiki aspek lain. Namun hanya sedikit penelitian yang mengukur trade-off ini secara kuantitatif, sehingga hal ini menjadi agenda penting untuk penelitian selanjutnya. Penelitian Aris menunjukkan meskipun PALCA memiliki potensi besar dalam memodelkan variabilitas sistem, penerapannya saat ini masih memiliki banyak keterbatasan metodologis. Kelemahan seperti tidak adanya standar, penggunaan parameter yang belum optimal, fungsional unit statis, serta kurangnya analisis sensitivitas menjadi hambatan besar dalam pengembangan metode ini.
Hotspot lingkungan yang paling berpengaruh berada pada tahap LGI dan proses pemilihan parameter yang sangat menentukan kualitas hasil. Rekomendasi yang diberikan peneliti memberikan arah perbaikan penting untuk meningkatkan akurasi, konsistensi, dan transparansi studi PA-LCA di masa mendatang. LCSA, konsep keberlanjutan semakin menjadi perhatian global karena meningkatnya isu perubahan iklim, efisiensi sumber daya, dan kebutuhan menekan emisi. Dalam konteks ini, SDGs berfungsi sebagai panduan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional. Sementara LCSA menawarkan pendekatan analitis yang mampu menilai keberlanjutan dari 3 dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui integrasi LCA, LCC, dan SLCA. Bex dan Travers tahun 2022 membahas peran LCSA sebagai metrik pendukung pencapaian SDGs serta meninjau tantangan, kesenjangan metodologis, dan peluang integrasi antara kedua kerangka tersebut. Pembahasan mencakup struktur metode, pemetaan indikator, hotspot penelitian, dan rekomendasi pembangunan LCSA pada masa mendatang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana LCSA dapat digunakan sebagai metrik yang mendukung pencapaian SDGs serta mengidentifikasi gap dalam penerapan indikator keberlanjutan pada berbagai studi. Penelitian ini juga meninjau kesesuaian indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan tujuan SDGs serta memberikan rekomendasi untuk menyelaraskan kedua kerangka tersebut. Selain itu, penulis mengusulkan arah penelitian masa depan agar integrasi LCSA SDGs dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif. Produk atau sistem yang diteliti jurnal ini tidak membahas satu produk tertentu, melainkan merupakan kajian literatur yang menelusuri bagaimana LCSA diterapkan dalam berbagai penelitian dan bagaimana pendekatan tersebut berhubungan dengan SDGs. Fokus studi terletak pada kerangka metodologis, jenis indikator yang digunakan, serta hubungan antara dimensi LCSA dengan 17 tujuan SDGs. Dengan demikian, jurnal ini lebih menekankan pemetaan konsep dan metodologi ketimpangan analisis terhadap produk tunggal dari sektor tertentu. Penelitian bersifat konseptual pada sistem tidak hanya dibatasi oleh proses produksi fisik, melainkan pada analisis kerangka yang menggabungkan LCA, LCC, dan SLCA. Studi ini meninjau kesesuaian indikator LCSA dengan indikator serta target SDGs, sekaligus melakukan pencairan literatur dari berbagai basis data internasional untuk melihat pola metodologisnya. Dengan demikian, batas sistem mengacu pada sistem penilaian dan indikator bukan pada tahap produksi tertentu. Selanjutnya itu ada LCSA sebagai pendekatan 3 dimensi. Penulis menggarisbawahi bahwa LCSA ini memadukan 3 perspektif berkelanjutan, yang dimana LCA ini untuk menilai dampak lingkungan, LCC ini untuk menghitung biaya sepanjang siklus hidup, sedangkan SLCA ini untuk mengevaluasi pengaruh sosial. Integrasi ini memungkinkan penilaian keberlanjutan dilakukan secara menyeluruh berdasarkan unit fungsinya yang sama. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga bagaimana biaya dan dampak sosial itu berinteraksi dalam suatu kerangka evaluasi. Selanjutnya itu keterbatasan integrasi LCSA SDGs. Jurnal yang kami temui menemukan belum adanya jalur metodologis yang jelas antara indikator SDGs dan indikator LCSA. Hanya beberapa SDGs yang memiliki pasangan indikator yang sesuai, seperti SDG 3 yang berkaitan dengan keselamatan kerja, SDG 6 yang berhubungan dengan penggunaan air, serta SDG 13 yang berkaitan dengan potensi pemanasan global. Sekaligus, sebagian besar SDGs lainnya belum memiliki standar indikator LCSA yang standar, sehingga integrasi antara keduanya masih bersifat parsial dan belum merata. Selanjutnya ada output penelitian. Output yang
diidentifikasikan merupakan output metodologis, bukan output proses produksi. Tantangan utamanya menyangkut kurangnya keselamatan indikator antara SDGs dan LCSA. Variasi tinggi dalam pendekatan LCA, serta pendekatan singkat analisis, serta karena SDGs bekerja pada skala mikron, sedangkan LCSA berada pada level produksi. Selain itu, belum ada metode baku yang menilai trade-off antar dimensi berkelanjutan, dan pedoman kontribusi produk terhadap SDGs masih sangat terbatas. Oke, dalam pilar lingkungan, dalam konteks jurnal, aspek lingkungan menjadi komponen yang paling sering digunakan karena menyediakan metrik kuantitatif seperti global warming potential, acidification, eutrophication, dan ecotoxicity. Kategori-kategori ini dapat dipetakan ke beberapa SDGs, terutama SDG 6, 12, dan 13. Namun, tidak semua tujuan seperti SDG 14 dan 15 dapat dipetakan langsung karena indikator lingkungannya belum memiliki konsistensi yang memadai. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi indikator lingkungan agar lebih kompatibel dengan SDGs. Kemudian pilar ekonomi. Nah, pilar ekonomi melalui LCC masih belum banyak digunakan dalam integrasi LCSA dan SDGs. Banyak tujuan SDGs tidak menekankan aspek biaya secara eksplisit, sehingga LCC belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan sebagian besar target SDGs. Beberapa hubungan yang logis dapat ditemukan pada SDG 8 dan SDG 9, tetapi keseluruhan kontribusi LCC masih terbatas dan memerlukan peningkatan dalam penelitian. Kemudian dalam pilar sosial, dimensi sosial adalah bagian yang paling menantang karena indikator LCA sangat bervariasi antar studi. Meskipun terdapat beberapa indikator yang dapat dipetakan ke SDGs seperti upah layak, keselamatan kerja, dan kesetaraan gender, ketiadaan metode global yang seragam membuat harmonisasi menjadi sulit. Variasi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam evaluasi sosial dan menjadi hambatan dalam pemetaan ketujuan. Penelitian merekomendasikan penggunaan KPI untuk memastikan pemilihan parameter lebih terarah dan relevan dengan performa sistem. Selain itu, dibutuhkan pedoman baku yang mengatur proses pemilihan dan dokumentasi parameter agar model lebih transparan dan mudah direplikasi. Mereka juga menekankan pentingnya integrasi analisis sensitivitas dan ketidakpastian sebagai elemen wajib dalam studi PA-LCA. Pemanfaatan fungsional unit dinamis disarankan untuk sistem yang mengalami perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Terakhir, peningkatan detail pelaporan model dianggap penting untuk memperkuat kredibilitas dan akurasi hasil penelitian PA-LCA. Rekomendasi perbaikan penelitian. Penulis menyarankan perlunya pengembangan kerangka pemetaan indikator antara LCSA dan SDGs agar integrasi keduanya lebih jelas. Selain itu, kategori dampak sosial perlu disederhanakan agar lebih mudah disejajarkan dengan tujuan SDGs. Penggunaan LCC juga perlu ditingkatkan dan metodologi baru harus dikembangkan untuk SDGs yang belum memiliki indikator LCSA. Penelitian perlu memprioritaskan sektor dengan dampak besar seperti energi, kimia, dan konstruksi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa LCS memiliki potensi besar sebagai pendekatan integratif yang mampu mendukung pencapaian SDGs. Namun, hubungan metodologis antara keduanya masih lemah dan belum distandarisasi. Indikator LCSA memang dapat memetakan sebagian tujuan SDGs, terutama yang terkait dengan kesehatan, air, energi, dan iklim. Tetapi, sebagian besar dari SDGs tidak memiliki pasangan indikator LCSA yang jelas. Kesenjangan inilah yang harus diatasi dengan penyusunan framework, harmonisasi indikator, peningkatan transparansi metode, serta pengembangan pendekatan lintas sektor.
keseluruhan, kombinasi LCSA SDGs menawarkan peluang besar untuk menciptakan sistem penilaian keberlanjutan yang lebih komprehensif. Namun, masih membutuhkan penguatan definisi, konsensus, indikator, dan metode penilaian self-worth agar dapat menjadi alat pengukuran yang efektif dan implementatif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. See you.